Hikmatur Rahmah dari golongan B, absen 18. Menurut saya untuk pemotongannya tidak berpengaruh pada nilai gizinya, tetapi untuk tingkat kematangannya itu menurut saya berpengaruh, Bu. Karena kalau saya biasanya membantu ibu waktu memasak sup seperti itu, kalau wortelnya itu kalau wortelnya itu dipotong besar-besar, itu biasanya matangnya itu kayak empuknya itu, Bu, lunaknya itu sedikit lama, seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau Nadila tidak berpengaruh ya, menurut Nadila tidak berpengaruh dari ukuran pemotongan sayur dengan nilai gizinya tidak berpengaruh, tapi dia berpengaruh terhadap tingkat kematangan dari sayur. Jadi sayur, kalau menurut Nadila ya, sayur yang atau wortel tadi yang dipotong besar itu matangnya itu lebih lama gitu. Ada yang punya pendapat lain? Yoli ada? Yoli Mai Fitri? Halo Yoli sudah join apa belum? Yoli tidak merespon. Akbar Firman, siapa ini? Akbar Firman sudah ada? Akbar Firman Syah. Akbar Firmansyah juga tidak merespon. Kemudian Nanda Farizal. Saya, Bu. Ya. Coba dinyalakan videonya, saya pengen lihat wajahmu. Kalau menurut Nanda gimana? Sebentar, Bu. Kalau menurut saya, kalau yang tentang dipotong terus nilai gizinya berkurang, itu tidak berpengaruh, Bu. Soalnya kan di dalam potongan itu masih ada, masih lengkap gitu loh, Bu. Potongan itu kan hanya mengurangi jadi kecil, nggak mengurangi kandungannya. Oke, kalau Nanda ini sependapat sama Nadila. Tidak berpengaruh. Ada yang punya pendapat yang lain? Oke, tidak ada. Jadi ini zat gizi itu dipengaruhi oleh luas permukaan dari bahan yang diolah. Jadi misalkan yang kontak dengan panas, misalkan tadi wortel ya, wortel ketika direbus. Wortel direbus itu kan dia kontak dengan panas dari air. Nah, karena kontak dengan panas semakin banyak bagian yang kontak dengan panas, maka kerusakan dari nilai gizinya itu juga akan semakin tinggi. Nah, jadi kalau misalkan potongannya besar sama kecil terhadap nilai gizi itu berpengaruh. Yang benar adalah berpengaruh. Karena kalau semakin kecil potongannya, ketika kalian membuat sop, dipotongnya kecil-kecil, itu misalkan potongan antara yang
potongan yang kecil sekali dengan potongan yang ketika motong wortel itu langsung apa ya, bentuknya masih bulat-bulat, itu beda lagi juga. Karena kalau semakin kecil potongannya, maka yang kontak dengan air yang panas itu juga akan semakin besar. Jadi permukaan dari wortel yang kontak dengan air panas itu akan semakin besar. Sehingga zat gizinya juga akan lebih banyak yang rusak. Dia memang, menurut Nadila tadi sudah benar untuk pendapat yang kedua terkait dengan tingkat kematangannya. Kalau ukurannya kecil, dia memang cepat matang, tapi memang kerugiannya adalah dia zat gizinya akan lebih cepat hilang. Kemudian untuk yang ukurannya besar, dia tidak cepat matang dan juga zat gizinya tidak cepat hilang. Karena misalkan ukurannya besar, berarti kan yang kontak dengan panas itu juga akan semakin sedikit. Jadi kalau mau memasak, potongannya itu ukurannya sedang, kemudian disesuaikan dengan lama memasaknya. Jadi misalkan kalian memasukkan bahan, itu sebaiknya misalkan sop tadi ya, itu dimasukkan bahannya ketika air sudah mendidih. Karena kalau misalkan airnya itu belum mendidih, kalian sudah memasukkan sayurannya, itu nanti si sayuran itu akan dipanci itu terlalu lama. Karena harus nunggu air panas dulu baru dia bisa matang, gitu kan. Dia akan nunggunya terlalu lama sehingga kemungkinan zat gizi yang hilang itu juga akan semakin besar. Beda kalau kalian misalkan memasukkannya ketika airnya sudah panas, itu nanti kan sudah kontaknya juga tidak akan terlalu lama, sehingga dia cukup untuk dari segi kematangannya dia cukup, dari segi zat gizinya dia tidak akan terlalu banyak yang rusak seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan tadi yang kedua dari Ayu, apabila sayurannya itu ada lilinnya, itu sebenarnya lilinnya itu bisa dikupas. Kalau misalkan mau mengupas loh ya. Kalau tidak mau dikupas, sebenarnya dia itu dengan metode pemanasan dia nanti juga akan hilang gitu kan. Karena di slide yang buah yang minggu lalu, beberapa lapisan yang saya tunjukkan itu semuanya food grade, artinya ramah terhadap makanan. Dan itu ada lapisan-lapisan alami dari bahan-bahan alami yang dia bisa larut apabila kita misalkan tadi ya wortel, kemudian dicuci kan nggak bisa, mau dihilangkan juga nggak bisa, lapisan lilinnya kesulitan gitu kan. Kemudian langsung dipotong-potong aja, ketika setelah dipotong langsung dimasukkan ke dalam sayurannya, sehingga nanti lapisan lilinnya itu dia akan istilahnya larut ke airnya. Jadi tidak akan termakan. Kalaupun termakan karena dia sudah larut dan dia sifatnya food grade, jadi tidak masalah. Seperti itu. Begitu ya, Ayu? Mana Ayu? Sudah Iya, bisa Bu. dipahami? Terima kasih. Oke, Iya, Bu. ini ada pertanyaan di chat. Anda kalau bertanya di chat, jangan private ya, langsung ke everyone aja, supaya teman-teman yang lain juga bisa membaca pertanyaannya. Ini dari Ayu Wulandari, golongan B, izin bertanya. Contoh pengolahan seperti apa yang justru dapat meningkatkan kandungan zat gizi dari sayur yang diolah? Ada yang punya pendapat nggak? Jenis pengolahan yang dapat meningkatkan zat gizinya. Bu, saya izin berpendapat. Ya, silakan. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Nur Alifa dari golongan B, absen 21. Menurut saya, pengolahan yang bisa meningkatkan itu dengan cara fermentasi, Bu, karena ada bakteri baik di situ. Terima kasih. Oke, fermentasi. Menurut Nur Alifa. Ada yang punya pendapat lain? Saya izin berpendapat, Bu. Ya. Siapa ini? Nanda, Bu, dari golongan B. Oke, silakan. Kalau menurut saya nggak tahu sih, Bu, kalau misalkan buat meningkatkan zat gizi, tapi untuk menjaga zat gizi itu menurut saya direbus, Bu. Karena?
Karena kan kalau misalkan digoreng kan tercampur minyak kan ya Bu. Minyak itu kan ada mengandung lemaknya. Itu kan takutnya bisa merusak juga Bu. Terus setahu saya juga kalau direbus itu lebih aman. Maksudnya lebih aman ini gimana? Bisa diperjelas nggak, Nanda? Suara saya terdengar jelas atau putus-putus kah? Jelas Bu, jelas. Oke. Gimana Nanda yang tadi Maksudnya disebut itu dengan kan kayak misalkan kalau misalkan ada orang yang sakit gitu ya Bu, makanan rumah sakit kan lebih identik sama kayak makanan yang direbus gitu Bu. Oh gitu, oke. Jadi kalau tadi Anda berpendapat bahwa peningkatan nilai gizi dari fermentasi itu benar. Jadi fermentasi itu misalkan seperti kedelai. Kedelai dibuat tempe, kedelai yang tidak punya vitamin B12 ketika difermentasi menjadi tempe, bim salabim dia mengandung vitamin B12. Kemudian sayuran fermentasi itu juga mengandung beberapa zat yang awalnya tidak ada, misalkan seperti antioksidan, dia bisa meningkat. Memang pengolahan secara umum dia akan menurunkan zat gizi, tapi tadi sempat disinggung oleh Nanda terkait dengan keamanannya. Jadi karena di sayuran itu juga pasti mengandung bakteri patogen yang dia bisa mengkontaminasi misalkan dari tanah atau mungkin dari lingkungan dan lain sebagainya, sehingga perlu dikurangi dengan cara pemanasan, misalkan seperti perebusan tadi, atau misalkan pengukusan juga bisa, atau misalkan pengeringan itu juga bisa. Nah, itu dari segi keamanannya. Kemudian beberapa pengolahan seperti perebusan itu kan dia kena panas ya, jadi beberapa zat gizi itu memang cenderung akan rusak. Namun di beberapa jenis sayuran itu justru dengan adanya perebusan dia bisa meningkatkan nilai gizinya. Contohnya pada wortel. Wortel itu kan sangat keras ya. Jadi kalau kita makan wortel secara langsung itu kan nggak bisa karena dia terlalu keras. Jadi gigi kita itu nggak bisa gitu kan. Karena dia terlalu keras dari giginya kita juga nggak bisa mengunyah. Apabila dia masuk ke dalam tubuh, jadi di zat gizi, misalkan seperti contohnya beta karoten ya, salah satu zat gizi beta karoten di wortel itu dia terperangkap di sel-sel jaringannya. Nah, karena sel jaringan itu sangat rigid dan sangat kuat, jadi enzim pencernaannya di kita itu juga tidak bisa mengakses si karotennya itu. Nah, ketika dipanaskan, jaringan yang terlalu kuat tadi, dia melunak. Nah, karena dia lunak, enzim di pencernaannya kita itu bisa mengakses dia, jadi bisa mengambil karotennya itu dan diserap oleh tubuh. Kemudian contoh yang lain misalkan seperti tomat. Tomat itu punya likopen, vitamin A, termasuk vitamin A juga. Namun kalau kita konsumsi dalam bentuk mentah, itu termasuk vitamin A-nya adalah yang belum bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, ketika dipanaskan sebentar, jadi misalkan kalian punya air mendidih, masukkan tomat sebentar, kemudian langsung diangkat, itu akan justru mengaktifkan vitamin A, sehingga dia lebih mudah diserap oleh tubuh. Tapi belum tentu zat gizi jenis sayur yang lain seperti itu juga belum tentu. Karena memang karakteristik dari masing-masing sayuran itu beda-beda. Kemudian tadi ada yang menyinggung tentang penggorengan. Penggorengan itu bagus selama minyak yang digoreng itu tidak terlalu sering digunakan. Jadi misalkan 2 kali pakai ganti gitu. Itu masih oke. 2 kali pakai ganti, kemudian dia benar-benar ditiriskan. Jadi kalau misalkan kalian beli gorengan di pinggir jalan tuh misalnya minyaknya kan banyak ya. Minyaknya banyak, dia penirisannya tidak sempurna, kemudian minyak yang digunakan tuh sudah minyak yang berulang kali. Jadi minyaknya itu tidak bisa keluar dari produk dengan sempurna. Beda kalau misalkan ibu kalian menggoreng sendiri di rumah, biasanya kan minyaknya juga masih bagus. Jadi ketika ditiriskannya itu juga masih banyak yang ditiriskan sehingga kandungan minyak yang di produk itu menjadi lebih sedikit. Itu konfirmasi saya ya.
Ini ada banyak yang bertanya. Bentar, yang pertama, Elsa Andarista, silahkan. Baik, Anas. Halo, Elsa? Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bu? Sudah, meski agak sedikit putus-putus, nggak apa-apa. Elsa dari golongan apa? Dari golongan A nomor absen 6. Kan Oke. tadi di YouTube itu dijelaskan kalau klasifikasinya itu ada sesuai warna. Kalau hijau ada zatnya klorofil, terus ungu antosianin, kuning ada karotenoid, merah sama biru itu juga antosianin. Nah, itu kandungan glukosa, sukrosa, sama laktosanya apa sama atau sesuai dengan kandungan zatnya sendiri itu, Bu? Terima kasih. Oke. Sayuran itu sangat sedikit ya kandungan glukosa sama fruktosanya kalau dibandingkan dengan buah-buahan. Glukosa, fruktosa itu kan termasuk jenis gula, jadi ketika kita rasakan itu kan manis. Nah, jadi jenis klasifikasi sayuran berdasarkan warna itu adalah berdasarkan pigmennya, bukan berdasarkan glukosa, fruktosa dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang apakah sama glukosa atau kandungan gulanya, pasti akan berbeda masing-masing jenis buah meskipun mohon maaf, masing-masing sayuran itu kan jenisnya beda-beda, karakteristiknya juga berbeda. Meskipun dia warnanya sama, kalau jenis sayurannya berbeda, itu bisa jadi dia kandungan glukosa fruktosanya juga akan berbeda. Contohnya apa ya? Bentar, yang sayuran berwarna kuning, orange, itu wortel sama tomat. Dua-duanya pasti beda kandungannya, meskipun warnanya sama. Kalau menurut kalian sebenarnya tomat itu masuk buah apa masuk sayur sih? Ada yang mau berpendapat nggak? Kalau ada yang mau berpendapat tentang tomat masuk sayur atau masuk tomat, salah. Tomat apakah masuk sayur atau masuk buah? Langsung ini aja ya, open mic. Yang angkat tangan khusus untuk pertanyaan yang baru, yang mau berpendapat terkait dengan tomat masuk sayur atau masuk buah, silakan open mic. Bu, saya Bu. Ya, ini siapa? Ayu Ivani Reza. Oke. Kalau menurut Ayu gimana? Masuk buah atau masuk sayur? Kalau menurut saya itu kan masuk buah, tapi dalam pengolahannya itu sama diolahnya itu sama sayuran-sayuran yang lain gitu Bu. Jadi gimana ya? Untuk masuknya buah, kan buah tomat. Tapi dalam pengolahan sehari-hari itu tomat biasanya itu sama sayuran-sayuran yang lain. Itu Bu, terima kasih. Oke. Ini menurutnya Ayu. Kalau menurut yang lain? Saya, Bu. Ini siapa? Yuli Mai Fitri, Bu. Oke. Bagaimana pendapatnya? Mana? Yuli ya? Bukan Yuli. Siapa tadi yang mau berpendapat? Halo, siapa tadi yang mau berpendapat? Oh, Yoli. Yoli, mana Yoli? Terkendala sinyal lagi kah, Yoli? Oke, Yoli tidak merespon. Jadi gini, kalau untuk tomat itu sebenarnya masuk dalam kategori buah. Karena dia
berasal dari tanaman yang berbunga. Cuman memang cara pengolahan dia memang lebih sering diolah dengan sayur-sayuran seperti itu. Oke, ini masih ada banyak pertanyaan, sedangkan waktu kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Elsa sudah, Diva Aprilia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bu? Sudah, tidak terdengar? Perkenalkan, nama saya Diva Aprilia Amino. Saya dari golongan B, absen 7. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan untuk sayur organik dan juga non-organik? Nah, bagaimana cara mengetahui perbedaan sayuran itu? Terima kasih. Kalau sayur organik sama sayur non-organik itu dilihat dari cara tanamnya. Apakah dia menggunakan pupuk organik atau pupuk sintetis. Gitu. Jadi kalau pupuk organik itu misalkan seperti kotoran kambing, kayak gitu-gitu, atau mungkin sampah, daun-daun ditimbun, kemudian hasil timbunannya dijadikan pupuk, itu bisa. Kemudian kalau yang sayur non-organik, pupuknya misalnya contohnya Pak seperti urea dan lain sebagainya. Terus untuk penggunaan pestisidanya untuk yang non-organik juga ada. Kalau cara membedakannya ya kalau dari sudah dipanen nggak bisa. Kalau sudah dipanen ya, jadi cara membedakannya itu ya dari cara dia memanen. Dari selama ditanam itu seperti apa, dan kita hanya bisa tahu dari penjualnya. Biasanya memang ada sertifikat khusus apakah memang dia organik atau tidak organik. Jadi kita tahu jadi dari sertifikatnya itu. Cuman memang kalau tidak ada sertifikatnya itu berarti tidak ada jaminan bahwa produk itu memang benar-benar organik. Meskipun dari penjual itu mengklaim organik, tapi kalau tidak ada sertifikat berarti tidak ada jaminan gitu. Kita hanya bisa main percaya aja, percaya atau tidak percaya. Begitu ya, Diva? Iya, Bu, terima kasih. Tahmid Bendoro, silahkan. Tahmid Bendoro? Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahmid Bendoro Gorin dari golongan B, nomor absen 29. Izin bertanya pada video karakteristik sayur ya, Bu. Berdasarkan bagian tanamannya, itu kan ada batang. Seperti sayur kailan dan sebagainya. Untuk yang sayur tidak tertera di situ kan mungkin ada rebung ya, Bu. Rebung itu, terus pertanyaan saya, rebung itu sebenarnya masuk akar atau batang ya, Bu? Soalnya di referensi yang saya cari selain di video tersebut, itu ada yang menyebutkan di akar, Bu. Ya, Bu. Sekian, terima kasih. Rebung itu masuk tunas sih, setahu saya. Dia masih dalam bentuk tunas-tunas anakan muda. Anakan muda seperti itu. Jadi kalau dibilang akar masih oke karena di referensinya itu ya, dia dibilang akar karena dia masih dalam bentuk tunas, jadi pertumbuhannya juga belum sempurna. Slide keberapa ya itu? Oh, ini saya salah lihat slide. Di video, Bu. Jadi kurang tahu. Oh iya, sih slide berapa nggak tahu ya. Tar. Oh, sini di contohnya rebung masuk tunas. Dia kalau tunas lebih masih dalam bentuk apa ya? Akar yang mau bertunas. Iya, jelasnya. Saya juga bingung mau menjelaskannya. Jadi intinya kalau dia masih dalam bentuk tunas gitu ya. Tunas-tunas yang sebentar lagi bisa untuk
tumbuh. Cuman memang rebung itu aromanya aroma khas, jadi mungkin bagi beberapa orang itu tidak menyukai dari aroma itu. Begitu ya, Tahmid. Ini waktunya hampir habis. Saya lihat yang di chat dulu, ada lagi yang bertanya. Dari Nila Anjani, metode atmosfer pada bagian mencegah pertumbuhan mikroba agar sayur disimpan lebih lama itu bagaimana? Oh ya, jadi modifikasi atmosfer itu gini. Atmosfer normal, seperti yang udara yang ada di sekitar kita, itu kan oksigen, kebanyakan adalah oksigen. Kemudian ada nitrogen sama ada karbon dioksida. Nah, ketika modifikasi atmosfer berarti atmosfernya itu dimodifikasi. Bila yang umumnya itu paling banyak adalah oksigen, maka di sini yang paling banyak adalah nitrogen atau karbon dioksida. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghambat metabolisme dari sayuran atau misalkan buah-buahan. Jadi sayuran buah-buahan itu kan butuh oksigen juga, dia butuh CO2 juga, karbon dioksida untuk di metabolisme. Jadi ketika jumlah oksigen sama karbon dioksida sama nitrogen di ruangan penyimpanannya itu diubah, maka bisa diharapkan metabolismenya itu akan terhambat. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis mikroba yang mengkontaminasi sayur sama buah itu juga tidak bisa hidup. Jadi mikroba yang mengkontaminasi sayur ataupun buah itu paling banyak adalah jenis yang mikroba membutuhkan oksigen. Jadi jenisnya mikroba itu macam-macam. Ada mikroba yang butuh oksigen, ada yang tidak butuh oksigen, ada yang hanya butuh sedikit oksigen. Bakteri yang paling banyak mengkontaminasi itu adalah yang jenis butuh oksigen. Jadi ketika udaranya itu dimodifikasi, maka diharapkan mikroba itu yang mengkontaminasi tidak bisa hidup seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Nadia Nur Aziza, merebus sayur lebih baik ditutup atau tidak ditutup? Merebus sayur lebih baik ditutup atau tidak? Kalau ditutup, dia memang lebih cepat matang, tapi warnanya itu akan lebih cerah apabila dia tidak ditutup. Jadi kalau saran saya itu mending tidak perlu ditutup. Jadi warnanya biar supaya dia lebih cerah. Itu yang dari chat. Kemudian yang angkat tangan ada Lukman. Silakan Lukman. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi. Saya ingin bertanya, untuk sayuran kan dilapisi oleh lapisan lilin, Bu. Dan itu bersifat food grade. Nah, itu bisa langsung dikonsumsi dan tidak. Nah, apabila kita melakukan pengonsumsi tersebut secara terus-menerus tanpa dibersihkan, apa akan berdampak pada tubuh kita, Ibu? Terima kasih. Karena dia sifatnya food grade, misalkan seperti CMC, kemudian ketosan, nggak akan pengaruh apa-apa. Jadi misalkan seperti ketosan itu malah justru jenis protein, jadi ya lumayan nambah dikit-dikit protein. Toh jumlahnya juga nggak akan banyak kan, sayuran ataupun yang terlapisi lilin itu jumlahnya tidak akan banyak. Dan ketika diolah dia pun juga akan larut atau mungkin terdegradasi. Jadi pun kalau misalkan masuk dalam tubuh kita jumlahnya juga akan sangat sedikit. Kemudian misalkan dia adalah buah-buahan, kita kan sering mengupas buahnya. Misalkan seperti pepaya itu kan seringkali dikupas gitu kan. Kemudian salak itu juga dikupas. Jadi kalaupun masuk dalam tubuh itu juga jumlahnya hanya sedikit. Kalaupun yang jarang dikupas dan dilapis lilin misalkan seperti apel gitu ya. Tapi ya nggak masalah karena sekali lagi lapisan lilinnya itu sifatnya adalah food grade. Gitu. Gitu ya Lukman? Baik, Bu, terima kasih. Lukman tadi golongan apa? Saya dari golongan B, Bu. Golongan Absen B. 16. Oke. Nurul, 5 menit. Oke, 4 menit lagi. Nurul Arofah, silakan bertanya.
Bu, apakah suara saya terdengar? Sudah. Di sini saya mau menanya, apakah ada perlakuan khusus terhadap sayuran yang dijual seperti itu setelah dibeli agar dapat mempertahankan kandungan gizi di dalamnya, Bu? Terima kasih. Kalau kalian masuk supermarket, itu biasanya yang kalian tuju misalkan mau beli mulai dari bahan segar sampai bahan pabrik. Yang pertama kalian ambil itu apa? Segar dulu apa pabrik dulu? Coba kalau Nurul gimana? Yang segar. Yang apa? Segar dulu. Segar dulu apa pabrik dulu? Pabrik itu misalkan seperti sabun dan lain sebagainya itu. Atau bahan-bahan segar. Yang segar dulu. Segar dulu, baru pabrik. Sebenarnya sejujurnya saya tuh heran, kenapa di supermarket itu ketika kita masuk, itu pasti dihadapkan dengan bahan segar dulu. Bahan segar, kemudian bahan beku dulu. Padahal kalau karena namanya segar, misalkan seperti ibu-ibu, itu kan kalau masuk ke pasar atau masuk ke supermarket itu kan pasti yang dicari kan banyak terus keliling lama gitu kan. Kalau misalkan yang kita ambil adalah segar dulu, dia itu akan layu. Nunggu kita keliling supermarket dia akan menjadi layu. Sehingga ketika kita keluar dari supermarket dia sudah tidak begitu segar. Apalagi kalau misalkan yang kita beli adalah daging. Daging itu kan disimpan di beku. Diajak muter sejam, dia menjadi cair. Sehingga dia sudah kontaminasinya itu akan jadi lebih besar. Jadi ketika kalian belanja, saya menyarankan untuk membeli bahan lain dulu. Jangan yang segar-segar itu belakangan. Jadi biasanya segar, kemudian bahan beku, kemudian bahan hewani, daging, telur, dan sebagainya itu belakangan. Jadi bahan yang lain dulu. Memang agak muter memang kalau di supermarket. Tapi itu akan lebih baik daripada kalian membeli beku atau sayuran segar dulu, baru keliling mencari bahan yang pabrik. Kemudian ketika sudah sampai rumah, ya lebih baik segera misalkan yang bisa disimpan di kulkas, segera disimpan di kulkas, kemudian segera dimasak. Jadi kalian misalkan beli bayam, sayur bayam pagi, ini langsung dimasak sama ditunggu nanti sore atau besok, itu sudah pasti akan layu. Beberapa jenis sayuran itu bisa diberi air bawahnya itu. Kalau misalkan jenisnya adalah sayur, misalkan kayak seperti bayam brol, yang dia ada akarnya, itu bisa diberi dengan air terlebih dahulu supaya dia bisa tetap segar, tapi itu pun juga tidak akan lama. Jadi jenis sayuran sama buah itu lebih baik segera dikonsumsi setelah membeli. Atau misalkan kalian juga bisa menggunakan metode dipotong-potong, apa itu namanya? Dipotong-potong kemudian disimpan di pendingin. Itu pun hanya bisa disimpan 2-3 hari, nggak bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, dia sudah teksturnya itu sudah lunak, kisut kayak itu. Kemudian, oke. Sudah gitu ya untuk Nurul Arofah. Ini ada yang bertanya. Apakah dari siapa ini? Dari Nadila. Apakah pada sayuran ada zat yang berbahaya? Ada. Jadi dia itu misalkan bisa beracun, misalkan seperti singkong. Singkong kan termasuk akar ya. Dia bisa saja beracun, kemudian gandum itu juga dia punya racun, sehingga kita perlu menghilangkan racunnya terlebih dahulu. Kemudian apalagi itu namanya? Aduh, saya lupa namanya. Jadi dia tuh punya getah ininya gitu. Jadi getahnya harus dihilangkan terlebih dahulu supaya tidak paling dia cuman gatel. Nanti kalau lama-lama dia bisa keracunan kayak gitu. Oke, ini ada lagi dari Gasia. Oh, sudah setengah 9 ya. Kalian ada kuliah kah? Oke, satu lagi. Gasia, kandungan gizi sayuran yang ditanam dengan metode penanaman hidroponik. Kalau hidroponik, karena medianya beda, zat gizinya pasti beda. Kesegarannya juga pasti beda. Semuanya pasti berbeda. Cuma secara detail seperti apa, mohon maaf, saya belum pernah membaca penelitian apakah zat gizinya berbeda antara
hidroponik sama yang ditanam biasa. Tapi karena medianya berbeda, pasti berbeda. Oke, mohon maaf sudah lebih dari jam 8:30. Saya khawatirnya kalian ada kuliah. Terima kasih untuk kuliah kita hari ini. Semoga UTS minggu depan bisa berjalan lancar. UTS-nya melalui e-learning ya. Nanti saya buatkan simulasi untuk UTS. Bisa kalian ikuti simulasi itu sebelum berjalannya UTS. Saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.